Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar fungsi teks pada Excel. Kita awali dari fungsi concatenate. Fungsi ini berguna untuk menyambungkan beberapa data teks menjadi satu teks. Teks yang digabungkan dapat berupa string, numerik, dan alamat sel. Fungsi ini dapat teman-teman gunakan ketika ingin menggabungkan nama pasien, nama depan, nama tengah, nama belakang. Rumus yang digunakan sederhana ya teman-teman, sama dengan concatenate, kemudian teks 1, teks 2, dan seterusnya. Kemudian tinggal di enter ya. Oke, kita langsung saja ke prakteknya, bagaimana penggunaan dari fungsi concatenate. Oke, di sini sudah ada beberapa nama yang terdiri dari nama depan, nama tengah, kemudian nama belakang. Kita ingin menggabungkan nama-nama tersebut, berarti di sini kita gunakan fungsi concatenate. Oke, kemudian kita akan cari teks yang akan kita gabungkan, misalkan teks Ahmad, kemudian koma, atau titik koma, sesuaikan dengan format Excel teman-teman. Kemudian klik teks yang kedua, misalkan Fakih. Kalau sudah, silakan teman-teman beri kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini berhasil digabungkan ya, menjadi satu teks. Oke, contoh lain, misalkan di sini kita akan gabungkan, gunakan concatenate ya. Kemudian teksnya adalah yang pertama Nina, kemudian koma atau titik koma. Berikutnya teks yang kedua adalah Kurniawati ya, seperti ini, kemudian kurung tutup. Silahkan teman-teman enter. Oke, kemudian yang terakhir misalkan kita akan gabungkan yang terdiri dari nama depan, nama tengah, nama belakang. Kita akan gabungkan. Oke, caranya tidak jauh berbeda ya teman-teman. Yang pertama, klikkan teks yang pertama, kemudian koma atau titik koma. Diikuti dengan teks yang kedua, selanjutnya koma atau titik koma. Diikuti dengan teks yang ketiga. Kalau sudah, silakan teman-teman beri kurung tutup, kemudian di enter. Nah, berhasil kita gabungkan menjadi satu teks ya. Oke ya teman-teman. Selanjutnya, fungsi teks yang kedua adalah left. Fungsi ini digunakan untuk memisahkan teks yang ada pada data dari sebelah kiri, lalu meletakkannya pada sel lain, sel yang baru. Fungsi left bisa saja Anda gunakan untuk memisahkan nomor rekam medis. Rumusnya sederhana, yaitu sama dengan left, kemudian kurung buka, ada dua argumen ya di sini. Yang pertama adalah teksnya, kemudian argumen yang kedua adalah jumlah karakter yang diambil. Oke, kita akan praktikkan di sini. Kita ingin mengambil dari teks ini hanya 3 huruf pertama ya, ini ya. Berarti kita gunakan left, kemudian argumen yang pertama adalah teksnya, kemudian koma, argumen yang kedua adalah jumlah karakter yang ingin diambil. Tadi kita putuskan ingin mengambil 3 huruf pertama ya. Berarti di sini number karakternya adalah 3. Kalau sudah, kurung tutup. Oke ya, seperti ini teman-teman. Hasilnya FFD. Kemudian misalkan teman-teman ingin mengambil 4 karakter dari depan, berarti left ya. Kemudian argumen yang pertama adalah teksnya, kita klikkan seperti ini, kemudian koma. Kita mau mengambil 4 ya karakter dari sebelah kiri, berarti 4 seperti ini, kemudian kurung tutup. Tinggal di enter. Oke ya. Misalkan kita ingin mengambil 5 ya, berarti koma 5 kurung tutup seperti ini ya. Kita enter. Nah, berhasil kita ambil ya.
Oke, teman-teman, ini adalah fungsi left ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi right ya. Fungsi right digunakan untuk memisahkan teks yang ada pada data dari sebelah kiri lalu meletakkannya pada sel. Oke, bukan sebelah kiri ya. Ini teman-teman harusnya sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan lalu meletakkannya pada sel lain atau sel baru. Fungsi write bisa saja Anda gunakan untuk memisahkan nomor rekam medis. Rumus yang digunakan adalah sama dengan write, kemudian masih ada dua karakter. Yang pertama adalah teksnya, kemudian yang kedua adalah jumlah karakter yang ingin diambil. Oke, kita akan langsung praktekkan di sini. Berarti sama dengan write ya. Kemudian teksnya adalah yang ini, kita klikkan. Kemudian kita ingin mengambil hanya dua karakter dari sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kurung tutup. Kalau sudah silahkan teman-teman enter. Nanti akan muncul 34. Berikutnya, misalkan kita ingin memunculkan 3 karakter dari kanan. Berarti right. Kemudian teksnya adalah teks ini. Kemudian jumlah karakter yang kita ambil dari kanan adalah 3 ya. Kalau sudah, silakan teman-teman beri kurung tutup, kemudian enter. Oke, kemudian berikutnya misalkan kita menginginkan mengambil karakter berjumlah 4 ya. Berarti klikkan ya, kemudian koma, jumlah karakternya adalah 4. Kalau sudah, silahkan teman-teman beri kurung tutup, kemudian enter. Oke ya, berhasil kita lakukan. Oke, berikutnya kita beralih ke fungsi teks yang keempat, yaitu mid. Fungsi ini berguna untuk memisahkan nama depan dan nama belakang. Fungsi mid juga dapat digunakan untuk memisahkan nama pasien. Rumus yang digunakan adalah sama dengan mid. Kemudian di sini ada 3 argumen. Yang pertama adalah teksnya. Kemudian argumen yang kedua adalah karakter ke. Artinya diawali dari karakter nomor berapa. Kemudian yang ketiga argumennya adalah jumlah karakter yang ingin diambil. Oke, misalkan kita ingin memisahkan nama Alfa Tunisa ya. Berarti di sini sama dengan mid ya, kemudian kurung buka, teksnya ya, kemudian koma atau titik koma, star numbernya dimulai dari misalkan dari sini ya, kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 ya, berarti ke-7. Kemudian jumlah karakter yang ingin diambilnya berarti 12. Misalkan 12 seperti ini, kita akan beri kurung tutup, kemudian enter. Nah, oke ya. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, berarti di sini kurang ya, misalkan kurang A berarti jumlah karakternya sampai 13 ya. Oke, berikutnya di sini misalkan kita ingin memisahkan nama tengahnya yaitu Mikdad, berarti sama dengan mid, kemudian teksnya adalah ini, koma, star numbernya berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian jumlah karakter yang diambilnya adalah 6. Nah, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Oke. Berarti di sini kurang ya, bukan 7 ya. Karena di sini kalau teman-teman perhatikan ternyata spasi itu dianggap sebagai karakter. Ya, berarti di sini sebenarnya kalau teman-teman mau mengubah ya, berarti di sini dari ke-8 ya, ininya yang 12. Nah, ini spasinya tidak akan terbawa. Berarti di sini mulai dari ke-10 kemudian sampai 6. Nah, oke ya, teman-teman. Jadi di sini untuk
spasi itu dianggap sebagai satu karakter, ya. Oke, berikutnya kita ingin memunculkan D spasi F, berarti di sini sama dengan mid. Kemudian kita klik teksnya, star number, ya, karakter ke berapa? Ke-5. Kemudian sampai F, berarti berjumlah 3 karakter. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Oke ya teman-teman, ini adalah fungsi mid. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah fungsi lower. Fungsi ini untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Rumus yang digunakan adalah sama dengan lower, kemudian teks. Kemudian kita akan langsung praktekkan di sini sama dengan lower, kemudian teksnya misalkan ini kita akan ubah R-nya kecil, S-nya kecil, kemudian U-nya juga kecil. Artinya semuanya menggunakan huruf kecil. Oke ya, betul ya. Kita gunakan fungsi lower. Kemudian berikutnya sama, tinggal kita gunakan fungsi lower, kemudian kurung buka, teksnya kita klik, kemudian kurung tutup. Enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian misalkan satu lagi sama dengan lower. Kita klikkan teksnya, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Ini adalah cara menggunakan fungsi lower. Kemudian berikutnya fungsi proper. Nah, di sini mengubah setiap kelompok kata menjadi berawalan huruf besar dan huruf berikutnya huruf kecil. Jadi hanya huruf awal kata saja yang besar. Rumus yang digunakan sama dengan proper, kemudian teksnya. Kita akan praktekkan sama dengan proper, kemudian kita langsung klikkan teksnya. Nanti di sini R-nya akan menjadi huruf besar, S-nya huruf besar, dan U-nya juga huruf besar. Oke, kita enter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya. Kita akan lakukan ke contoh yang kedua sama dengan proper, ya. Kemudian kita klikkan teksnya, kurung tutup, kemudian enter. Berikutnya sama dengan proper, kemudian kita klikkan teksnya, kurung tutup, enter. Oke ya teman-teman, ini adalah fungsi proper. Kita beralih ke fungsi upper. Fungsi ini mengubah seluruh teks ke dalam huruf kapital. Rumus yang digunakan adalah sama dengan upper, kemudian diikuti dengan teksnya. Kita langsung praktekkan sama dengan upper dari teksnya ini, kurung tutup, kita akan enter. Kemudian contoh berikutnya sama dengan upper, ya. Teksnya yang ini ya, klik, kemudian kurung tutup, enter. Sama dengan upper, ya. Kemudian teksnya adalah yang ini, kurung tutup, enter. Oke teman-teman, ini adalah fungsi upper. Berikutnya adalah fungsi trim. Fungsi trim adalah menghapus spasi di depan teks, lalu spasi berlebih di antara teks dan di belakang teks. Spasi tidak beraturan dapat disebabkan karena kesalahan pengetikan atau sering terjadi pada teks yang diterima dari aplikasi lain. Rumus yang dapat teman-teman gunakan adalah sama dengan trim, kemudian diikuti dengan teksnya. Kita akan langsung praktekkan di sini ya. Teman-teman lihat di sini masih tidak rapih ya pengetikannya. Kita akan rapihkan dengan menghilangkan spasi di awal kata, kemudian di antara kata dan di akhir kata ya. Kita gunakan fungsi trim, kemudian diikuti dengan teksnya yang ini, kurung tutup. Kemudian teman-teman enter. Nah, ini akan rapih ya. Oke, berikutnya sama dengan trims, kemudian teksnya, kurung tutup, enter. Oke, berikutnya yang ketiga, contoh yang ketiga, trims ya, kemudian klik teksnya, kemudian kurung tutup, enter. Berikutnya yang terakhir sama dengan trim, kurung buka, teksnya, kurung tutup, enter.
Oke ya, jadi lebih rapi dalam pengetikannya ya. Oke, berikutnya kita beralih ke fungsi len. Fungsi len berguna untuk menghitung jumlah karakter dalam suatu teks. Rumus yang digunakan adalah len teks ya. Ada sama dengannya ya, sama dengan len teks. Kita akan langsung praktekkan sama dengan len, kemudian diikuti dengan teksnya, kurung tutup, enter. Nah, di sini ada 11 karakter. Kalau dilihat hurufnya ada 10, tapi di sini ada 1 spasi. Berarti spasi itu dianggap sebagai karakter. Oke, berikutnya len dari teks ini kita akan enter. Ada 13 ya. Kemudian berikutnya sama dengan len. Kemudian teksnya adalah yang ini, kurung tutup, enter. Oke ya teman-teman, jadi bukan hanya huruf saja yang dihitung sebagai karakter. Bisa spasi, simbol, yang lainnya juga. Oke, berikutnya fungsi fix. Nah, fungsi ini membulatkan data numerik sesuai dengan jumlah digit yang diatur dalam rumus. Dan hasil yang didapatkan adalah teks. Namun data tersebut dapat digunakan dalam operasi hitung. Rumus yang digunakan adalah sama dengan fix, kemudian diikuti 2 argumen yaitu bilangan desimalnya, kemudian jumlah digit yang ingin digunakan. Berarti di sini kita akan langsung praktekkan sama dengan gunakan fix. Kemudian bilangan desimalnya yang ini ya, kita akan munculkan hanya 2 desimal saja. Berarti ketikkan 2. Nah, nanti gunakan koma atau titik koma ya, teman-teman. Nah, di sini akan berubah menjadi 87.484,55. Oke, misalkan teman-teman di contoh yang kedua ini ingin memunculkan 3 desimal, berarti fix ya, kemudian bilangannya, kemudian diikuti dengan jumlah desimal yang ingin dimunculkan, misalkan 4. Oke, seperti ini, kemudian di enter. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, ketika teman-teman ingin tidak memunculkan desimal, ya berarti di sini sama dengan fix. Kemudian bilangannya, jumlah desimalnya tidak ingin muncul desimal, berarti 0 ya. Kurung tutup, kemudian enter. Nah, seperti ini ya, akan hilang desimalnya. Oke ya, teman-teman, ini adalah fungsi fix ya. Kita beralih ke fungsi exact. Fungsi ini membandingkan kedua teks string. Jika kedua teks tersebut sama akan menghasilkan true. Namun jika kedua teks tersebut berbeda akan menghasilkan false. Rumus yang digunakan adalah exact. Kemudian ada 2 argumen, teks 1 dan teks 2. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita akan gunakan fungsi exact ya. Berarti di sini sama dengan exact ya. Kemudian teks yang pertama kita klik yang ini, kemudian koma atau titik koma. Teks yang kedua yang ini. Nah, kalau kedua teks ini sama persis, maka akan menghasilkan nilai true. Oke, kalau kita perhatikan teks 1 dan 2 ini sama ya, maka hasilnya akan true. Misalkan contoh yang kedua. Oke, di sini kita akan bandingkan teks yang pertamanya ini, kemudian koma, teks yang keduanya adalah yang ini. Ini harusnya false. Nah, betul ya, false ya, karena beda di sini ya. Kemudian berikutnya, contoh yang ketiga, kita gunakan exact ya. Kemudian bandingkan teks ini. Ini yang pertama, kemudian yang ini yang kedua. Kurung tutup, enter. Ini false karena berbeda ya, meskipun hurufnya sama tetapi pengetikannya ya berbeda, jelas akan dianggap berbeda. Oke, berikutnya kita beralih ke fungsi char.
Fungsi char untuk menampilkan karakter dengan memasukkan kode angka. Rumus yang digunakan adalah sama dengan char, kemudian diikuti dengan numbernya. Oke, contohnya misalkan sama dengan char ya. Numbernya misalkan 25. Kurung tutup, enter. Nah, ini akan muncul simbol yang seperti ini ya, teman-teman. Oke ya, ini adalah fungsi char, karakter ya. Berikutnya kita beralih ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi clean untuk membersihkan karakter yang merupakan hasil import dari file lain dan tidak bisa dicetak. Non-printable karakter biasanya menempel menyertai data jika data diimpor dari program lain. Rumus yang digunakan adalah sama dengan clean text. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada simbol ya, karakter yang seperti ini kita akan hilangkan. Caranya dengan menggunakan clean. Sama dengan clean, kemudian diikuti dengan teksnya. Kurung tutup, enter. Nah, nanti akan hilang ya karakter yang ini. Kemudian yang berikutnya yang ini, misalkan kita akan hilangkan, hanya ingin memunculkan namanya saja. Berarti sama dengan clean dari teks ini, kemudian kurung tutup, enter. Nah, akan hilang ya karakter yang ini. Berikutnya sama dengan clean dari teksnya. Oke, kurung tutup, enter. Oke ya teman-teman, ini adalah penjelasan materi fungsi teks pada Excel. Masih banyak fungsi teks yang lain ya, ini hanya beberapa saja yang kita bahas ya, yang kemungkinan sering kita gunakan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti dan bermanfaat, kemudian dapat dipahami juga ya. Saya akhiri dulu, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.